Inilah tampang salah satu pelaku pencurian disertai kekerasan atau begal yang menewaskan Adinda Dea Puji Lestari 21 tahun di Jalan Jenderal Satidi Darwis, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang. Dari video yang beredar, pelaku merupakan pria bertubuh kurus yang mengenakan kaos hitam. Saat ditangkap dan diinterogasi petugas, ia tampak tertunduk dengan ekspresi lesu. Pelaku diketahui merupakan residivis tahun 2023 yang baru bebas dari penjara pada Mei 2026. 3 bulan setelah menghirup udara bebas, ia kembali melakukan aksi kejahatan yang merenggut nyawa korban. Saat diinterogasi, pelaku membeberkan perannya dalam peristiwa yang terjadi pada Rabu 19 Agustus 2026 sekitar pukul 1.30 WIB tersebut. Pelaku mengaku sudah mengintai korban yang sedang dalam perjalanan pulang kerja. Aku lihat korban lewat, aku buntutin dari Musi 2 Jalan Lambat ke Citralen, ujar pelaku. Ia menceritakan detik-detik saat merebut sepeda motor korban hingga menyebabkan korban jatuh dan luka parah di bagian kepala. Aksi nekat tersebut berlanjut saat pelaku mencoba merampas kendaraan korban di lokasi kejadian. Aku mau ambil kuncinya, gak dapet. Aku tarik lengan baju korban, langsung spontan nyampak atau jatuh. Helmnya langsung bentur ke aspal, kata pelaku. Dalam aksinya, pelaku membawa senjata tajam bersama rekannya untuk menakut-nakuti korban sebelum membawa lari sepeda motor tersebut. Ia bawa parang pendek, tapi tidak dikapaki, cuma diagaki bae atau ditakutin. Terus aku bawa motornya, tuturnya. Diketahui, pelaku ditangkap unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang pada Rabu 19 Agustus 2026 sekitar pukul 11.44 WIB di kawasan Lemambang, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, AKBP MJDP, mewakili Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Soni Mahar Budi Adityawan membenarkan penangkapan pelaku. Benar, salah satu pelaku sudah berhasil ditangkap dan saat ini kasusnya masih terus dikembangkan, kata AKBP MJDP. Sementara itu, satu pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi perampokan tersebut masih dalam pengejaran petugas kepolisian. Ayah kandung korban, Ashri, 63 tahun, menyampaikan terima kasih atas langkah cepat kepolisian dalam menangkap pelaku. Namun, ia berharap penegak hukum memberikan hukuman terberat atas kematian putrinya. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian Satreskrim Polrestabes Palembang yang sudah cepat mengungkap dan menangkap pelaku. Saya minta pelaku dihukum setimpal atas perbuatannya. Berikan hukuman mati, ujar Ashri. Korban Adinda Dea Puji Lestari diketahui bekerja di gerai restoran ramen Palembang Icon, sekaligus tercatat sebagai mahasiswi semester 3 di Universitas Terbuka Palembang. Ashri mengungkapkan bahwa putrinya sebenarnya sudah pulang ke rumah pada sore hari setelah menyelesaikan shift kerja pagi pukul 8 hingga 17 WIB tersebut. Namun, sekitar pukul 20.30 WIB, Dea pamit keluar lagi untuk menghadiri kegiatan rutin pembersihan menyeluruh atau general cleaning di tempat kerjanya. Dia posisi sudah pulang kerja, sekitar jam 8:30 pergi lagi ke ramen tempat kerja. Katanya mau beres-beres, ada tamu datang. Saya bilang jangan lama-lama, tapi ternyata ada kejadian ini, tutur Ashri saat ditemui di instalasi forensik RS Bayangkara Palembang. Rekan kerja korban menambahkan bahwa kegiatan pembersihan penuh tersebut digelar sebulan sekali. Dea bahkan sempat membagikan momen terakhirnya di tempat kerja lewat unggahan video TikTok sekitar tengah malam sebelum melakukan perjalanan pulang. Para saksi yang berada tak jauh dari lokasi kejadian membeberkan detik-detik awal saat korban ditemukan tergeletak tak berdaya. Fadil, 18 tahun, salah satu pekerja di lokasi pembakaran kayu, mengaku mendengar suara teriakan seorang perempuan yang disusul benturan keras sepeda motor jatuh di tengah keheningan dini hari. Kami bertiga sedang bekerja, Pak. Lalu saya mendengar suara perempuan dan sepeda motor jatuh, kata Fadil. Mendengar hal tersebut, Fadil bergegas menuju sumber suara. Ia mendapati tubuh Adinda sudah tersungkur di atas aspal dengan pendarahan pada bagian mulut. Ia pun langsung memberitahukannya kepada neneknya. Panik, Pak. Saya langsung memberitahukan nenek saya, Darwila, tuturnya. Mendapat laporan dari sang suku, Darwila dengan cepat mengecek kondisi di lokasi kejadian sebelum akhirnya menghubungi penjaga malam untuk meminta bantuan. Melihat kejadian ini, saya langsung memberitahu penjaga malam, yakni Rizky, ujar Darwila. Saksi Rizky bersama warga setempat kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Awalnya, warga sekitar menduga korban mengalami kecelakaan tabrak lari saat pulang kerja.
Petugas dari Polsek Kertapati dan tim Inafis Polrestabes Palembang yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP serta mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Namun hasil penyelidikan awal kepolisian mengarah pada indikasi pencurian dengan kekerasan atau begal. Korban mengalami luka parah di bagian kepala akibat terjatuh.